Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah mengikuti Zoom ini. Pada pagi ini kita akan memulai sebuah presentasi, di mana presentasi saya ini tentang sistem muskuloskeletal, dan pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan tentang fisiologi sistem otot, lebih khusus ke fisiologi sistem otot atau muskular. Baiklah, kita mulai saja presentasinya. Seperti yang kita ketahui, sistem otot itu meliputi alat-alat tubuh dengan jalan kontraksi atau yang disebut dengan memendek dan relaksasi atau kembali kepada keadaan semula. Keadaan ini akan menimbulkan pergerakan tubuh secara keseluruhan atau hanya sebagian saja. Selanjutnya, fungsi otot. Jadi fungsi otot itu akan kita lihat, yaitu pertama sebagai fungsi volunteer. Fungsi volunteer merupakan akibat adanya kerja dari otot rangka kita. Nah, fungsinya untuk apa? Seperti contohnya, mempertahankan sikap tubuh saat kita duduk, saat kita berdiri, ataupun saat kita sedang berbaring atau tidur. Itu merupakan fungsi daripada sikap tubuh. Selanjutnya, melaksanakan bermacam-macam gerakan. Contohnya apa? Untuk anggota tubuh itu melakukan pergerakan secara menyeluruh atau sebagian. Jari-jari misalnya untuk memegang atau menggenggam. Diafragma itu misalnya berfungsi untuk pernapasan, bernapas, inhalasi dan ekshalasi. Terus di pharynx itu menelan makanan. Dan selanjutnya yaitu lidah dan bibir. Lidah dan bibir contohnya adalah menggerakkan makanan dan vokalisasi atau bersuara. Gitu. Selanjutnya adalah lanjutan fungsi otot, yaitu fungsi involunter, tidak dipengaruhi atas kehendak. Akibat ini adalah disebabkan oleh kerja otot polos dan otot jantung. Propulsi contohnya terhadap substansi dalam bermacam saluran yang ada di tubuh kita. Misalnya, makanan yang berjalan sepanjang saluran pencernaan darah, yang berjalan di pembuluh darah kita. Setelah itu sel telur yang berjalan di sepanjang saluran telur atau oviduk. Selanjutnya yaitu sperma yang berjalan di sepanjang saluran mani. Ada juga yang namanya ekspulsi, fungsi pengeluaran. Misalnya ekspulsi substansi yang tersimpan dalam kantung vesika kita. Contohnya itu empedu, pengeluaran urin, dan pengeluaran feses. Selanjutnya yaitu regulasi, yaitu pengaturan diameter lubang. Contohnya mengatur besar kecilnya pupil mata, pilorus lambung, rektum, dan sebagainya. Setelah itu, selanjutnya regulasi. Fungsi regulasi atau pengaturan ini untuk diameter saluran. Misalnya mengatur besar kecilnya pembuluh darah. Sel-sel darah sangat fleksibel ya, sehingga sel-sel darah dapat merubah bentuk dengan segera pada saat sel darah tersebut masuk ke dalam pembuluh darah yang berbeda atau arterial, misalnya kapiler atau di vena. Mereka mengatur besar kecilnya bronkulus pulmo yang ada di sistem pernapasan.
Selanjutnya yakni sorry ya, kita yang keempat, selanjutnya yaitu jenis-jenis otot. Pertama itu ada yang namanya otot polos. Otot polos ini di mana bentuknya seperti bentuknya panjang, ramping, pipi, dan langsing. Setiap otot memiliki satu inti atau yang disebut dengan nukleus di tengah otot tersebut. Sitoplasmanya yaitu terdiri dari sarkoplasma yang mengandung myofibril, yakni elemen yang mampu berkontraksi sehingga dapat bergerak. Itu elemen yang melakukan kontraksi yang disebut dengan myofibril. Selanjutnya itu panjang otot polos. Nah, panjang otot polos ini bervariasi ya antara 15 sampai 500 mikron. Itu tergantung pada lokasinya gitu. Nah, selanjutnya yaitu tergantung juga dari panjang pendek pembuluh darah, panjang pendeknya uterus atau rahim wanita. Gitu. Selanjutnya yaitu lokasinya. Lokasinya terdapat pada alat atau daerah organ yang berrongga. Gitu. Contohnya saluran pencernaan makanan, usus besar atau usus kasar kita gitu ya. Ada juga di batang tenggorokan gitu, dan bronkus atau di paru, ada juga di kantung empedu atau pembuluh darah itu sendiri. Nah, untuk inervasinya atau persarapannya ini sangat dipengaruhi oleh sistem saraf otonom. Jadi sehingga otot polos ini disebut juga tadi dengan sistem yang gerakannya itu tanpa disadari gitu. Nah, sistem saraf otonom itu kan bisa yang simpatis atau parasimpatis. Nah, untuk otot polos sendiri ya, peningkatan kerja otot polos itu sangat tergantung pada contohnya saja pada gerakan peristaltik daripada lambung ya. Itu gerakan peristaltik daripada usus gitu ya. Itu dilakukan oleh saraf parasimpatis gitu. Sedangkan untuk penghambatan kerja daripada gerakan peristaltik itu dilakukan oleh saraf simpatis ya. Nah, jadi gerakan dua ini dia berbeda ya, macam-macam gitu. Jadi inervasi saraf otonom dan saraf contohnya simpatis dan parasimpatis itu selalu berlawanan. Kalau yang satunya itu melakukan misalkan meningkatkan, yang satunya biasanya itu menurunkan. Gitu. Jadi aksinya untuk otot polos itu kontraksinya lambat ya, berlangsung lama gitu. Selanjutnya otot jantung. Otot jantung ini bentuknya itu terdiri dari serabut otot yang bercabang ya dan bersatu dengan serabut di sebelahnya gitu. Ini nanti akan mempengaruhi yang namanya penghantaran sinyal listrik itu sendiri ya. Nah, misalkan ini kita contohkan ya, anastosoma atau sinistum kita jelaskan dulu mempunyai garis gelap dan terang. Ya. Tidak pada otot kerangka intinya di tengah intinya itu ada di tengah seperti otot polos tadi ya, dan
ada pada interval tertentu itu terdapat keping-keping yang disebut dengan intercalary disk ya. Nah, pada intercalary disk ini terdapat sebuah jaringan, yaitu jaringan Purkinje yang fungsinya nanti mempercepat penghantaran impuls gitu ya. Inilah yang impuls tadi itu ya sistem kelistrikan di jantung gitu. Nah, lokasinya di mana? Ya, namanya saja otot jantung ya. Tapi lokasinya itu hanya ada di jantung. Inervasinya itu sistem saraf otonom ya. Sama sistem saraf otonom tadi kan ada simpatis dan parasimpatis. Kalau dia otonom artinya apa? Dia gerakannya tanpa disadari. Contohnya kita tidak bisa ya menyuruh jantung kita untuk berhenti sementara untuk berkontraksi gitu ya. Nah, aksinya gimana? Aksinya, kontraksinya otomatis dan ritmis. Gitu. Selanjutnya, otonom ini kan seperti yang sudah disampaikan tadi, ada yang simpatis dan parasimpatis. Nah, untuk otot jantung, peningkatan denyut jantung sangat dipengaruhi oleh saraf simpatis. Gitu. Sedangkan pengurangan denyut jantung itu dipengaruhi oleh saraf parasimpatis. Seperti yang sudah dibahaskan sebelumnya bahwa simpatis dan parasimpatis itu fungsinya selalu berlawanan. Oke, selanjutnya kerja saraf otonom. Baik simpatis maupun parasimpatis, ya ini yang saya jelaskan tadi ya, itu balikan dari kerja otot polos ya gitu ya. Fungsi di otot polos jantung itu beda. Nah, ini untuk otot rangka. Di otot rangka ini kita sebut juga dengan otot sadar, ya, otot lurik, ya, atau serat lintang, gitu ya. Nah, bentuknya gimana? Ya, terdapat banyak serabut, ya. Ini salah satu cirinya. Intinya terletak di tepi atau di pinggir, ya. Letak intinya itu ya. Kalau di otot jantung dan otot polos tadi intinya letaknya di tengah gitu. Kalau ini letaknya di pinggir ya. Terdapat garis dan garisnya sangat jelas ya. Panjang otot rangka ini variasi antara 1 sampai 40 mikron ya. Mikron, sedangkan tebalnya antara 10 sampai 100 mikron ya. Nah, setiap serabut otot rangka dilapisi oleh sarkolema ya. Di dalam sarkolema itu terdapat yang namanya myofibril. Nah, myofibril inilah yang nanti yang disebut dengan elemen yang dapat berkontraksi gitu. Serabut otot masing-masing ya dilapisi juga oleh sarkolema yang berkelompok ya membentuk 15 sampai 30 serabut dalam satu sarkolema. Dan itu dilapisi oleh sebuah fasikulus. Selanjutnya, nah lokasinya ya semua otot melekat pada tulang ya. Otot lidah itu juga termasuk otot rangka ya. Jadi kita bisa membuat lidah kita untuk tidak bergerak atau bergerak gitu ya. Selanjutnya inervasinya apa? Nah, sistem saraf kraniospinal ya. Jadi kalau disebut dengan inervasi maka yang inervasinya itu sistem saraf kraniospinal gitu ya. Jadi ini otot yang bergerak bekerjanya sesuai dengan yang kita kehendaki. Misalnya kita menghendaki tangan kita untuk melakukan menekuk, maka kita bisa menekuk tangan gitu. Aksinya bagaimana? Ya, aksinya itu kontraksinya cepat ya, dan berlangsung sebentar gitu ya. Nah, sifat-sifat ototnya ya, ini secara global kita sebut ya, ada sifat otot kontraktilitasnya ya, yaitu kemampuan otot untuk mengadakan respon, baik itu memendek ya. Misalnya setelah itu ekstensibilitas ya, yaitu kemampuan otot untuk melakukan memanjang ya. Setelah itu elastisitas, kemampuan otot untuk kembali ke bentuk semula setelah dia memendek ataupun setelah dia memanjang. Yang keempat yaitu
sifatnya itu iritabilitas ya. Kemampuan otot untuk mengadakan respon bila dirangsang. Misalnya kalau ada rangsangan dari luar, yaitu ada rasa panas, maka kita mengangkat tangan atau melepaskan benda yang kita pegang yang panas tadi. Oke, ini sifat-sifat otot jantung ya. Kontraktilitasnya gimana? Dia bergantung. Ada yang disebut dengan sistol dan diastol. Kalau kita melakukan ukur jantung itu kan ada yang namanya sistol dan diastol. Nah, yang disebut dengan sistol itu saat otot jantung melakukan kontraksi, sedangkan diastol itu saat jantung melakukan relaksasi, gitu ya. Tuh. Ini kita langsung ke ini ya, gerakannya otomatis dan ritmis ya, secara otomatis dan ritmis ya. Jadi gerakannya selalu begitu dan otomatis ya. Ini sifat otot jantung lagi ya, kita lanjutkan. Kalau secara iritabilitasnya gimana? Mengadakan respon bila ada rangsangan gitu. Nah, periode karakter yang lama gimana? Absolut ya, pada saat sistol ya tidak akan terjadi perubahan apa-apa ya. Tetap berjalan tanpa gangguan. Nah, kapan dia relatifnya? Yaitu pada saat diastol ya akan terjadi perubahan tergantung rangsangan yang terjadi pada awal diastol tadi ya. Baik. Setelah itu tergantung juga pada rangsangan pada pertengahan diastol atau saat hampir akhir diastolnya gitu. Nah, stimulus atau rangsangan ya. Stimulus dan rangsangan ini itu bisa berupa mekanis ya, misalnya memijit, memukul, menarik dan menyubit atau menyentuh ya. Termis ya, misalnya apa? Suhu yang dingin ya. Keadaan dingin atau panas gitu ya. Ada kemis ya, kemis itu bantuan daripada bahan kimia ya, baik itu anorganik maupun yang organik. Misalnya apa? Bisa itu bentuknya asam maupun basa gitu. Dan selanjutnya yaitu elektris dengan bantuan sesuai dengan namanya ya, sesuai dengan bantuan arus listrik. Nah, ini ada sebuah yang namanya hukum ya. Hukum ini hukum semua atau tidak sama sekali, yang disebut dengan hukum all or non law ya. Jadi ini nih, hukum ini hanya berlaku pada otot polos dan otot jantung ya. Dia tidak untuk otot rangka gitu ya. Karena otot rangka terdiri daripada banyak serabut. Ya. Contohnya apa sih yang disebut dengan all or non law ini? Contohnya misalnya dengan intensitas 1 mV yang dapat berkontraksi hanya 1 sampai 2 serabut otot. Kalau intensitas dinaikkan 2 mV yang dapat berkontraksi itu 3 sampai dengan 4 serabut otot. Dan seterusnya. Nah, kalau intensitas dinaikkan menjadi 5 mV misalnya, dapat berkontraksi 9 sampai 10 serabut otot. Nah, sedangkan bila intensitas dinaikkan nih sampai 10 misalnya kan, itu bisa mengkontraksikan 19 sampai 20 serabut otot. Ya. Nah, kalau misalnya sampai maksimal nanti ya, ini ya, intensitasnya itu bisa kontraksi semuanya gitu ya. Jadi untuk satu serabut otot berlaku hukum ini ya, tetapi untuk keseluruhan tidak berlaku hukum all or non law ini. Oke, selanjutnya itu periode ini kita ini ya. Periode kontraksi otot itu ada yang namanya periode laten ya, periode pemberian rangsang sampai terjadinya respon, ada periode kontraksi ya, periode di mana otot melakukan pemendekan atau kontraksi itu. Periode relaksasi yaitu otot melakukan pemanjangan lagi ya, atau kembali kepada keadaan semula gitu. Nah, gimana kalau rangsangan lebih dari satu kali? Rangsangan kedua diberikan pada periode kontraksi setelah selesai, maka akan menimbulkan respon kontraksi yang tunggal, yang berturut-turut. Jadi kalau misalnya saat satu otot melakukan kontraksi ya, nanti ada serabut otot lain yang melakukan relaksasi saat
otot yang kontraksi tadi melakukan relaksasi, otot yang relaksasi melakukan kontraksi. Jadi dia bergantian. Itu yang dimaksud ya. Oke, selanjutnya yaitu kita lihat gimana perubahan pada otot selama kontraksi gitu ya. Ini bisa kita lihat dari perubahan bentuk ya, kimia, panas dan listrik ya. Perubahan bentuk pada saat terjadi kontraksi otomatis ya otot menjadi memendek atau menggemuk di tengahnya ya karena adanya kontraksi tadi ya. Dari bentuk proteinnya gimana ya? Ini menurut Zorki ya, perubahan ini ada protein dalam otot ya, terjadi yang namanya aktomiosin ya. Setelah itu terurai menjadi aktin dan miosin. Aktin mengalami torsi atau perputaran atau dia nanti berikatan antara aktin dan miosin ya gitu. Oke, selanjutnya kita bahas lagi tentang untuk pada saat kontraksi ya, kita ada fosfat ya dan asam laktat meningkat jumlahnya ya, fosfat dan glikogen menurun jumlahnya, oksigen banyak digunakan ya. Misalnya H2O dan CO2 banyak dihasilkan. Nah, untuk proses di atas sangat dibutuhkan yang namanya energi. Nah, maka untuk kontraksi otot ada 4 macam ya. Jadi ada yang menggunakan ATP ya, misalnya yang disebut dengan adenosin di fosfat ya, energi yang dihasilkan untuk kontraksi. Ada yang namanya fosfokreatin ya. Ini energi yang dihasilkan untuk tesis dari ATP itu. Glikogen yaitu asam laktat ya, energi yang dihasilkan untuk resintesis fosfokreatin. Nah, yang terakhir yaitu 1/5 asam laktat ya plus O2 ya. Nah, energi yang dihasilkan untuk mengubah 4/5 asam laktat menjadi glikogen. Jadi ini berurutan. Setelah itu ada yang namanya perubahan panas. Dari seluruh energi yang digunakan untuk kontraksi hanya 20% untuk kerja dan selebihnya hilang dalam bentuk panas. Ya, ini perubahan di panasnya. Panasnya ini dapat timbul pada digunakan untuk mempertahankan tubuh ya, sehingga pada suhu yang dingin produksi panas dapat ditingkatkan melalui pergerakan otot. Makanya nanti kalau misalnya kita dalam keadaan yang dingin, misalnya suhu dingin, kita lakukan gerakan maka rasanya sedikit panas, gitu ya, karena menghasilkan panas. Nah, gimana dengan perubahan listriknya? Bila otot kontraksi, ya terjadi perubahan listrik sehingga timbul arus aksi yang mengalir ya dari positif ke daerah yang negatif. Daerah aktif relatif lebih negatif, sedangkan yang sedikit tidak aktif itu lebih ke positif. Nah, saat istirahat maka tidak akan timbul arus aksi ini ya. Gitu. Nah, istilah tersebut ya dapat dikatakan sebagai polarisasi, depolarisasi, dan repolarisasi. Jadi kalau di perubahan listrik itu kan nanti ada yang namanya aksi potensial ya. Tuh. Nah, ini polarisasi, depolarisasi, dan repolarisasi itu apa? Polarisasi itu keadaan istirahat ya. Jadi belum ada gerakan gitu ya. Otot bagian luar di mana otot bagian luarnya muatannya masih positif, sedangkan bagian dalamnya muatannya sudah negatif, pasti negatif. Nah, nanti selanjutnya kita langsung ke ini depolarisasi ya. Nah, saat depolarisasi itu muatannya berubah. Muatannya yaitu yang positif itu di bagian dalam dan yang negatif itu di bagian luar, sehingga terjadi itu yang disebut dengan depolarisasi. Setelah itu ya terjadi lagi yang namanya perubahan di mana kembali ke bentuk sebelumnya, yaitu muatan positif itu ada di bagian luar dan negatif di bagian dalam ya, sehingga inilah yang disebut dengan
polarisasi, depolarisasi, dan repolarisasi ya. Jadi perubahan suasana positif dan negatif yang ada di otot dan di luar otot gitu ya. Nah, kalau misalnya semua ini sudah terjadi ya, nanti itulah yang disebut adanya kontraksi otot ya. Adanya relaksasi otot gitu ya. Ini yang disebut dengan polarisasi, depolarisasi, dan repolarisasi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Kalau misalkan ada yang mau bertanya itu boleh ya. Misalnya ada yang ditanyakan, silakan. Ya, ada yang mau tanya enggak? Ya, kita punya waktu sedikit. Oke, ini ada pertanyaan ya, bagaimana saat otot tegang? Oke, yang dimaksud dengan otot tegang itu maksudnya terjadi pengerasan gitu mungkin ya. Oke, kalau misalnya ototnya tegang, itu yang mungkin yang dimaksud dengan ototnya tegang di sini adalah terjadinya kontraksi otot, mungkin ya. Ya, kalau misalkan terjadi kontraksi otot itu ya ototnya melakukan pemendekan tadi ya. Misalnya kalau dia tegang itu artinya adanya kontraksi otot. Nah, kalau kontraksi otot itu kan ototnya memendek. Kalau ototnya memendek otomatis dia menegang, betul. Kalau misalnya dia melakukan relaksasi, itu biasanya ototnya mengendur. Ya. Kalau mengendur atau kembali kepada keadaan semula, ya tidak ada kontraksi, itu ototnya memendek. Ototnya dalam keadaan rileks, gitu ya, sehingga tidak ada ketegangan. Tapi kalau ketegangan yang disebut mungkin spasme ya, atau gimana ya, itu sudah lain lagi ceritanya ya. Kalau spasme itu biasanya disebabkan oleh misalnya adanya penumpukan asam laktat gitu ya. Nah, kalau di penumpukan asam laktat itu itu disebut dengan spasme ya. Itu. Jadi biasanya asam laktat itu sisa-sisa daripada hasil metabolisme otot kita ya. Kalau misalnya dia menumpuk ya, biasanya asam laktatnya banyak ya. Nanti ada sedikit nyeri ya, bahkan kalau kita jarang menggerakkan satu otot itu ya, biasanya nyerinya sangat ini ya, nyeri ya, kalau ditekan saja itu bisa buat kita sedikit meringis gitu ya. Nah, itu kalau yang disebut dengan tegang, mungkin di sini maksudnya tegang ya, atau yang tegang tadi itu spasme, mungkin lebih ke sana atau gimana ya. Tapi tadi sudah dikasih tahu kalau otot yang tegang itu ya, kalau kontraksi artinya ya ototnya melakukan kontraksi ya, karena dia memendek, jadi dia mengeras jadinya. Kalau misalnya yang disebut dengan tegang itu disertai nyeri, biasanya itu spasme, yang disebut dengan spasme. Oke, baiklah. Masih ada yang mau tanya, boleh kirim di chat. Kalau ada yang mau tanya, saya rasa kita cukupkan dulu ya untuk presentasi hari ini, karena ini menggunakan Zoom yang ini ya, tidak berbayar, jadi kita dibatasi waktunya. Oke, baiklah.
teman-teman, adik-adik sekalian ya, terima kasih sudah join dalam Zoom ini. Semoga dengan apa yang telah saya sampaikan ini ada sedikit manfaatnya gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, udah jam 8 lebih 1 menit ini, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada kalian semua karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam Zoom kali ini. Di sini saya akan membahas materi tentang muscle structure and function. Apakah sudah tampil teman-teman? Belum. Sudah. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang sistem otot manusia. Nanti wait, kita langsung mulai aja walaupun belum full 10 peserta. Sistem otot manusia terdiri atas terlebih dari atas 600 otot di dalam tubuh. Otot tersebut terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut sebagai serabut otot. Tanpa kita sadari, sistem otot manusia atau otot manusia itu tidak hanya satu. Misal otot lengan. Itu banyak otot yang terdiri dari otot lengan, yaitu biceps brachii, palmaris longus, flexor carpi radialis, dan triceps. Anda mungkin berpikir bahwa yang disebut otot hanyalah yang terlihat atau nampak, berada di bawah lapisan kulit saja. Padahal, selain otot rangka yang nampak di bawah kulit saja, ada pula otot polos dan otot jantung. Adapun jenis-jenis otot manusia, tolong di-mute dulu, teman-teman. Jenis-jenis otot ada 1 otot polos, 2 otot jantung, 3 otot rangka atau disebut otot skeletal. Dari bentuk dan bentuknya sudah terlihat. Otot rangka itu berbentuknya lurik dan banyak intinya. Sama seperti otot jantung, berbentuk lurik. Lain halnya otot polos, yaitu sesuai namanya, bentuknya polos saja. Tetapi intinya juga setiap bagian memiliki 1 inti. Tetapi berbeda dengan otot lurik dan otot jantung. Intinya banyak terdapat di mana-mana. Misal, 1 bagian tersebut memiliki 2 inti. Otot polos. Otot polos dapat ditemukan di dinding organ dalam, seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, saluran pernafasan, kandungan kemih, hingga rahim. Tak hanya itu, otot polos juga dapat
Otot polos juga dapat ditemukan pada mata. Ciri-ciri dari otot polos adalah berbentuk gelendong. Atau memiliki poros dengan satu pusat. Mohon di-mute dulu, ya. Mekanisme kontraksi otot ini adalah berkontraksi perlahan dan berirama. Kenapa tidak bisa dipindah ini? Yang kedua itu ada otot jantung. Otot jantung hanya terdapat pada dinding jantung saja dan dikontrol oleh sistem saraf otomatis. Ciri-ciri sel otot jantung memiliki garis-garis terang dan gelap yang disebut lurik, sama seperti otot lurik atau otot skeletal. Susunan serat protein di dalam sel menyebabkan pita, terang, dan gelap. Sel otot jantung berbentuk silindris memanjang dengan satu inti sel di tengah atau involunter. Otot jantung itu bersifat involunter atau tidak sadar. Iyalah, kalau otot jantung sadar, kita bisa mengontrolnya. Berhenti dulu jantung, stop dulu, saya capek, misalnya kayak gitu kan. Tapi tidak bisa, karena otot jantung itu tidak sadar bersifatnya. Sifatnya tidak sadar. Kontraksi dari otot jantung umumnya dikendalikan oleh alam bawah sadar, tapi cukup kuat, dan memiliki irama. Saat otot jantung berkontraksi, darah akan dipompa keluar. Sementara saat otot jantung relaksasi, darah akan kembali masuk ke jantung setelah bersirkulasi ke seluruh tubuh. Yang ketiga itu ada otot skeletal. Otot rangka merupakan bagian dari sistem otot yang memiliki kaitan erat dengan sistem muskuloskeletal. Pengertian dari otot rangka adalah jaringan yang melekat pada tulang manusia. Otot rangka menjadi satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Yang disebut otot rangka ini yang terlihat di dalam tubuh kita, yang memberikan bentuk tubuh kita. Misal, otot rangka itu ada di otot lengan, ekstremitas, dan lain-lain banyak ya. Misalnya kita menekuk siku kita, itu otot bicep yang berkontraksi. Sebagian besar otot rangka melekat pada tulang di sepanjang sendi, sehingga otot berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tulang lebih dekat satu sama lain. Otot rangka tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan gerakan, tetapi juga berfungsi untuk menghentikan gerakan. Misal, otak kita memerintah otot rangka tersebut buat mengambil buku. Kalau otot rangka tidak berfungsi untuk memberhentikan gerakan, kita bisa lewat mengambil bukunya. Misal, ada buku di sini, tetapi otot rangka, fungsi otak kita rusak. Bisa jadi niat kita mau mengambil buku kamus, tetapi kita langsung mengambil buku yang di sebelahnya, tanpa menghentikan pergerakan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Selain itu, otot rangka juga dapat mencegah pergerakan tulang dan sendi yang berlebihan. Tujuannya untuk menjaga stabilitas tulang dan mencegah terjadinya kerusakan pada struktur tulang itu sendiri. Seperti yang saya contohkan tadi, misal otot rangka kita tidak memiliki fungsi untuk mengatur pergerakan. Bisa jadi kita mengambil buku ini dengan menggunakan pergerakan yang berlebihan atau overuse. Itu bisa mencederai otot. Jaringan otot juga membantu Anda untuk mengendalikan secara sadar
fungsi-fungsi tertentu di dalam tubuh, seperti mengunyah dan membuang air kecil maupun air besar. Fungsi dari otot rangka ini juga untuk melindungi organ dalam, khususnya yang berlokasi di area perut, serta membantu menopang berat dari organ-organ tersebut. Sel otot rangka sama dengan sel otot jantung, yaitu memiliki lurik. Namun sel otot rangka berbentuk silindris, bercabang, dan memiliki inti sel yang banyak di setiap seratnya. Otot rangka itu seperti yang kita ketahui, maaf ya kalau yang bukan dari dunia kesehatan, biasanya mereka itu suka menyebutnya dengan daging, padahal itu namanya otot. Sekarang semoga pemikirannya juga bisa berubah, tidak lagi menyebut daging, tetapi menyebutnya otot. Otot skeletal 40% berat tubuh. Fungsi untuk mengatur posisi dan gerak rangka. Melekat ke tulang melalui tendon. Origo. Origo itu adalah perlekatan pada bagian proksimal, bersifat stasioner. Proksimal ini maksudnya mendekati tubuh. Misal, otot bisep. Otot bisep itu dari proksimal tulang radius ulna dan proksimal dari distal dari tulang humerus. Yang bersifat proksimal itu yaitu yang memiliki otot permulaan dari distal tulang humerus dan distal yang insersionya pada bagian proksimal tulang radio ulna. Adapun tipe-tipe otot skeletal yaitu fast twitch glycolytic fibers atau yang biasanya yang berwarna putih identiknya. Yang kedua itu fast twitch oxidative fibers, warnanya merah, dan slow twitch oxidative fibers, warnanya juga merah. Otot rangka juga biasanya kita hanya melihat dari luar itu hanya otot saja, tetapi tidak. Banyak lagi lapisan-lapisan yang terdapat dalam otot rangka. Yaitu otot perut, ini bisa dilihat dari luar yang melapisi dari epimysium atau fascia profunda. Epimysium juga melapisi fasciculus, dan fasciculus melapisi perimysium. Perimysium juga melapisi endomysium, dan endomysium melapisi sarkolema, hingga ke terakhir myofibril. Dalam satu otot berarti banyak sekali myofibril yang terdapat dalam otot tersebut. Ini struktur myofibril jika saya perbesar lagi, kembali lagi terdapat sarkolema. Di myofibril ini juga terjadi mekanisme kontraksi otot, yaitu ada beberapa macam struktur myofibril, yaitu garis Z, sarkolema, myosin yang berfilamen tebal, aktin yang berfilamen tipis. Dari beribu-ribu aktin dan myosin ini terbentuklah myofibril. Di dalam myofibril juga terdapat zona H, garis Z, dan garis M. Jika terjadi kontraksi pada otot, misal otot bisep atau otot lengan atas, terjadi penarikan garis ke arah median, ke arah tengah, dari zona H dan garis M itu terjadi pergeseran, penarikan diri ke zona Z, ke area median. Myofibril terdiri dari satu serat, maksud saya
Miofibril itu terdiri dari beribu-ribu serat. Misal, satu serat otot terdiri dari ribuan miofibril. Satu miofibril terdiri dari aktin dan miosin, protein untuk berkontraksi. Dan troponin dan tropomyosin, pengatur protein sebagai pengatur protein. Ada pula titin dan nebulin, protein aksesoris besar, myosin, tik filamen atau filamen tebal. Ini maksud saya aktin ini, salah ketik. Aktin yaitu berfilamen tipis yang melekat pada troponin dan tropomyosin. Ini ada titin sebagai stabilitas dan elastisitas otot, nebulin sebagai penyangga aktin. Ada pula fungsi sistem otot manusia, yaitu melakukan gerakan tubuh, mengatur postur tubuh, menjaga keseimbangan, mendukung peredaran darah manusia, membantu proses pernapasan, mendukung proses pencernaan, mendorong bayi saat proses persalinan. Yang dimaksud dari melakukan gerakan tubuh, misal otot rangka bertanggung jawab atas gerakan yang Anda lakukan. Otot rangka melekat pada tulang Anda dan sebagian dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Otot rangka digunakan kapanpun Anda bergerak. Otot mengikuti arah gerakan yang Anda inginkan bersama-sama dengan tulang dan tendon. Misal, kita tadi mengambil buku ini ya. Ini yang bergerak bukan hanya otot, tetapi tulang dan rangka, maksud saya tulang, rangka, dan sendi pun ikut bergerak dalam posisi begini. Yang kedua, mengatur postur tubuh. Otot rangka juga mengatur postur tubuh Anda. Kelenturan dan kekuatan adalah kunci untuk mempertahankan postur yang tepat. Otot-otot leher kaku, otot punggung yang lemah, atau otot pinggul yang kaku dapat merusak keselarasan Anda. Postur yang buruk biasanya dapat mempengaruhi bagian tubuh Anda dan menyebabkan nyeri sendi dan otot yang melemah. Misal di sini maksud dari postur yang buruk itu misalnya terdapat dari skoliosis ataupun kiposis dan lordosis. Contoh skoliosis. Skoliosis ada dua, ada skoliosis C dan skoliosis S. Itu ototnya satu, misal skoliosis yang bengkok ke arah kanan. Itu otot punggung yang kanan ada yang mengalami punggung atas, ada yang mengalami kekakuan atau spasme atau apa ya yang kalau bahasa ini kaku karena sering berkontraksi, tidak seimbang karena ada kelainan bentuk dan fungsi. Jadi otot punggung sebelah kanan atas itu mengalami selalu kontraksi, sedangkan otot punggung yang sebelah kiri itu relaksasi, yang menyebabkan kelemahan, ada yang lemah dan ada yang kuat, yang terlalu kuat ya. Yang ketiga itu menjaga keseimbangan. Apa yang disebut menjaga keseimbangan? Otot rangka membantu melindungi tulang belakang dan membantu Anda menjaga keseimbangan. Dalam sistem otot ada yang disebut dengan otot inti, yang termasuk otot perut atau core muscle, otot punggung, dan otot panggul. Semakin kuat otot inti Anda, maka semakin baik pula keseimbangan tubuh Anda. Jadi ada 3 otot yang berperan dalam keseimbangan tubuh manusia, yaitu otot perut, otot punggung, dan otot panggul. Makanya kalau kita lihat, misal kasus stroke, itu biasanya banyak terjadi kelemahan di daerah otot punggung, otot perut, dan otot panggulnya.
maka bisa kita kasih latihan misal bridging. Itu mengangkat pantat, itu gunanya untuk menguatkan otot perut dan otot panggulnya juga bergerak. Begitu pula dengan otot punggungnya. Ini udah jam berapa ya? Oh, masih lama. Iya, soalnya ada mata kuliah lain lagi nanti. Yang keempat itu mendukung peredaran darah manusia. Pada sistem otot manusia, otot jantung dan otot polos yang keberadaannya tidak disadari berfungsi membantu jantung berdetak dan aliran darah mengalir ke seluruh tubuh. Hal ini biasanya ditandai dengan adanya impuls listrik dari jantung. Otot jantung ditemukan di dinding jantung. Ini dikendalikan oleh sistem saraf otonom yang bertanggung jawab untuk sebagian besar fungsi tubuh. Pembuluh darah Anda tidak terdiri dari otot polos dan juga dikendalikan sistem saraf otonom. Di sini otot jantung ada endomisium, perimisium, dan epimisium. Yang kelima yaitu membantu proses pernafasan. Ini otot utama dari pernafasan. Mungkin teman-teman sudah banyak tahu, yaitu diafragma. Jadi diafragma itu berperan sekali dalam proses pernafasan kita selain otot-otot dada dan otot-otot punggung. Diafragma adalah otot utama yang bekerja selama pernafasan. Saat Anda bernafas lebih berat, seperti saat sedang berolahraga, diafragma memerlukan bantuan dari otot lain, seperti otot perut, otot leher, dan otot punggung. Jadi saat bernapas tanpa kita sadari, bukan hanya otot-otot dada yang bergerak, tetapi juga otot diafragma atau otot perut. Terus selanjutnya, mendukung proses pencernaan. Sistem otot manusia juga berfungsi dalam membantu proses pencernaan. Ya, saat tubuh mencerna makanan, prosesnya dikendalikan oleh otot-otot polos yang ditemukan di saluran pencernaan. Otot polos Anda melemas dan menegang saat makanan melewati tubuh selama proses pencernaan berlangsung. Otot-otot ini juga membantu mendorong makanan keluar dari tubuh Anda melalui buang air besar atau muntah ketika sakit. Mendorong bayi saat proses persalinan. Otot polos juga ditemukan di rahim. Selama kehamilan, otot-otot ini membesar dan meregang saat janin tumbuh di dalam rahim. Saat proses melahirkan, otot polos juga berkontraksi dan berelaksasi untuk membantu mendorong bayi melewati vagina. Jadi, suatu siklus dari otot itu ada berkontraksi, ada pula yang berelaksasi. Misal, kita menekuk kembali lagi. Kita contohkan di area lengan atas, contoh menekuk. Ini otot lengan atas yang bagian depan itu berkontraksi, tetapi ada pula yang menyeimbangkannya, yaitu otot lengan atas di bagian belakang, yaitu triceps. Pas dia langsung berelaksasi. Jadi pas menekuk, gerakan menekuk, ada otot yang berkontraksi dan otot yang berelaksasi. Ada pula gangguan pada sistem otot, mialgia, nyeri otot. Misal, yang dimaksud mialgia ini,
Maaf, sebelumnya yang dimaksud dengan mialgia ini yaitu sistem otot rangka juga mencakup otot pada wajah. Otot ini membuat maaf ya, nanti dulu. Belum selesai. Otot ini membuat manusia, maaf sebelumnya mialgia, yaitu nyeri otot. Misal, otot ini membuat manusia dapat menunjukkan berbagai ekspresi, mulai dari ekspresi terkejut, jijik, marah, takut, dan berbagai ekspresi lainnya. Ekspresi manusia termasuk salah satu elemen penting dalam komunikasi non-verbal. Wih, Rama nih, Kak. Lupa. Dewa. Maaf teman-teman. Mana sih udah disuruh mana? Kita lanjutkan ya. Ekspresi manusia, udah ada suara belum? Sudah. Ekspresi manusia termasuk salah satu elemen penting dalam komunikasi nonverbal. Otot rangka yang terdapat pada bagian wajah termasuk frontalis. Ini adalah otot frontalis, orbicularis oris, yaitu ada di sekitar oral atau mulut, laris oculi yang berada di area mata, buccinator yang terdapat di daerah arah mulut juga, dan zygomaticum, yaitu di pipi. Saat kita tersenyum, dominan itu otot zygomaticum yang membuat bentuk dari senyuman kita. Sementara itu, ada 4 pasang otot rangka yang bertugas dalam proses mengunyah makanan. Otot-otot yang tergolong ke dalam otot-otot paling kuat di seluruh tubuh ini terhubung pada rahang bagian bawah. 2 di antaranya otot-otot tersebut adalah otot temporalis dan masseter. Yang kedua yaitu keram otot. Masalah pada sistem otot yang satu ini terjadi pada saat otot berkontraksi cukup kuat dan membuat otot kencang secara mendadak. Kondisi yang mungkin berlangsung selama beberapa menit ini dapat menimbulkan rasa sakit yang sangat berlebihan. Umumnya, kram otot terjadi di bagian kaki. Meski cenderung tidak berbahaya saat mengalaminya, Anda tidak bisa menggunakan maupun menggerakkan otot yang sedang mengalami kram. Ini biasanya terjadi pada atlet-atlet yang sedang berolahraga, apalagi misal contohnya atlet sepak bola. Itu kebanyakan atlet sepak bola itu mengalami kram otot di bagian hamstring atau paha belakang. Itu karena pergerakan yang overuse. Saat mengambil bola terjadi pergerakan yang sangat tidak melebihi batasnya, dari kemampuan otot tersebut. Yang ketiga yaitu gangguan distrofi otot akibat kekurangan distrofin atau protein yang memberikan otot nutrisi. Distrofi itu yaitu gangguan pada sistem otot. Berikutnya adalah kerusakan otot yang terjadi akibat kelainan bawaan lahir yang bersifat turun-temurun.
Distrofi ini merupakan kumpulan dari penyakit-penyakit yang menyerang otot. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya protein distrofin, yaitu protein yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu otot berfungsi secara normal. Yang keempat itu ada atrofi atau pengecilan otot. Masalah kesehatan lain yang menyerang sistem otot manusia adalah atrofi. Umumnya kondisi ini terjadi saat otot menyusut karena terlalu lama tak digunakan. Namun beberapa hal ini juga mungkin menjadi penyebab dari atrofi otot, seperti proses penuaan, malnutrisi, penggunaan obat-obatan, hingga kondisi kesehatan lainnya. Kondisi kesehatan lainnya itu misalnya kasus stroke, baik itu kelumpuhan maupun kelemahan. Kebanyakan kasus stroke itu pasiennya menderita kelemahan dan memiliki rasa putus asa yang sangat tinggi, sehingga ketika bergerak itu memiliki rasa sensitivitas dari nyeri yang sangat berlebihan. Dari nyeri tersebut membuat pasien stroke itu malas, tidak ingin melakukan pergerakan, sehingga lama-lama otot bisa mengecil selama 2 minggu, tidak digerakkan sama sekali. Malahan bisa terjadi ulkus di daerah punggung belakang atau borok karena tidak positioning. Yang kelima itu ada kelumpuhan. Masalah kesehatan yang satu ini menyebabkan pasien kehilangan kekuatan dan kontrol terhadap sebagian otot di dalam tubuhnya. Kondisi ini bisa terpusat hanya di area tubuh satu saja, misal di wajah, terjadi kelemahan di wajah saja, di kaki atau di tangan. Biasanya juga dalam kondisi stroke, misal tidak hanya biasanya kita melihat sebagian besar dari tubuh, misal sebagian kiri itu tangan dan kakinya lumpuh semua, tetapi tidak seperti itu juga. Ada yang hanya bagian tangan saja atau kaki saja, dan ada pula keempat-empatnya. Bagian dari kanan dan kiri, tungkai dan lengan itu ikut lumpuh semua. Baiklah, saya rasa itu saja presentasi saya hari ini. Pada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya atau kurang jelas dari penyampaian saya tadi bisa ditanyakan kembali? Saya persilakan. Cukup jelas. Jelas? Bagaimana dengan teman-teman yang lainnya? Ini jelas apa tidak mengerti ini? Diam-diam ini ya. Jelas atau sama sekali tidak bisa dipahami? Saya mau bertanya. Siapa yang bicara tadi? Coba. Oh, kepada saudari Alia. Alia ya? Ya. Oh iya. Silakan. Baiklah, langsung saja di sini saya mau bertanya. Apa yang membuat otot itu ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna merah? Oh, baiklah. Saya tampung dulu ya. Pada teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, langsung saya jawab. Tipe otot skeletal yaitu ada 3 tipe, yaitu slow twitch,
Wait, nanti dulu. Tipe otot skeletal itu ada 3 tipe, yaitu fast twitch glycolytic fibers. Ini warnanya putih. Fast twitch oxidative fibers, warnanya merah. Dan slow twitch oxidative fibers, yang menyebabkan warnanya merah. Kenapa ini ototnya ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna putih? Ini disebabkan karena kalau otot yang berwarna merah ini biasanya sifatnya bersifat aerobik atau memerlukan O2. Kebanyakan menggunakan O2. Dan kenapa berwarna putih? Ini biasanya anaerobik. Tetapi ada spesifikasi lagi kenapa bisa membuat otot tersebut berwarna merah dan berwarna putih. Ini dikarenakan otot slow twitch dan fast twitch oxidative fibers ini memiliki mitokondria yang banyak, sehingga terjadi banyak terjadi mitokondria yang banyak, sintesis ATP-nya berlebih banyak, yaitu bisa dipakai dengan secara aerobik. Dan kapilernya juga banyak. Ini kapiler tersebut yang membuat warna ototnya berwarna merah. Karena banyak peredaran darah yang mengalir, banyak darah yang mengalir di daerah otot tersebut. Baiklah, saudari Alia, apakah sudah paham dari penjelasan saya tadi? Jadi Ya, intinya paham. kapiler yang membuat otot ini berwarna merah. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya, pada teman-teman yang lainnya? Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada lagi. Baiklah, saya akhiri presentasi saya pada hari ini. Ini ada pesan nanti dulu. Kepada teman-teman, boleh menyalakan kameranya. Kita lakukan foto bersama terlebih dahulu. Gimana? Ya, teman-teman yang lainnya bisa menghidupkan kameranya untuk foto bersama. Maaf, ke-mute. Sudah selesai. Terima kasih teman-teman atas waktunya telah menghadiri Zoom pada kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi